Ya. Nah, jadi buat diskusi kali ini mendingan gampang itu kita ngasih opini kita masing-masing dulu kali ya tentang bab 6 yang udah kita baca dari kemarin itu. Mau dari siapa dulu nih? Dari mau aja. Ya udah dari gue dulu ya. Gue tuh ngerangkum juga sih sedikit. Jadi bab ini tuh lebih ngebahas tentang opini publik terutama sama kebijakan pemerintah. Nah, di situ membahas tentang mengapa sih ada opini publik, terus dibahas juga struktur dari opini publik, pengaruh opini publik kepada kebijakan pemerintah, terutama kebijakan luar negerinya, terus pengaruh dari pemimpin terhadap opini publik juga. Jadi opini publik itu nggak cuma satu arah, tapi bisa dua arah dari pemimpinnya ke opini publik. Lalu dibahas juga ada media, bagaimana pemimpin mempengaruhi media pada saat ada opini publik itu. Dan terakhir itu yang kurang itu kelompok kepentingan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, kayak gitu sih. Berarti itu non pemerintah ya, yang di luar itu ya pemerintah. Iya, yang Dari kelompok bilang. kepentingan itu ya. Kalau di sini sih gue nyimpulinnya kayak jadi opini publik itu kadang juga nggak terlalu berpengaruh karena mungkin justru tuh kayak orang-orang yang membuat kebijakan ini yang lebih didengar sama maksudnya lebih diutamakan gitu. Kadang-kadang tuh seperti itu. Jadi kayak opini publik di sini tuh kayak yang bisa dibilang sebagai opini yang paling rendah gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah gimana-gimana baru opini publik yang dilihat kayak gitu. Kalau ini pendapat gue ya, menurut gue. Tapi ya, gue juga nyimpulin juga sih, nih simpulan gue kayak sebuah negara itu harus menentukan opsi kebijakan apa yang tersedia untuk memenuhi tujuan atau sasaran yang ditetapkan dalam terang lingkungan politik itu sendiri sih. Jadi kayak melibatkan penilaian opsi kebijakan, implementasi kapasitas negara, dan penilaian konsekuensi gitu-gitu dari setiap kebijakan yang mereka buat gitu-gitu sih kalau yang gue tahu. Terus kayak cara jelasin dulu. jelasin dulu. Kan tadi kata dua arah ya. Kalau cara kalau melihat pernyataan bahwa si public opinion itu bisa mempengaruhi kebijakan tuh kayak gimana sih prosesnya ya? Maksudnya apa aja yang membuat opini itu apa selain media ada nggak sih? Menurut kalian? Yang paling kuat sih kalau menurut gue sih memang media sih yang paling kuat karena kan itu bisa mengaruhi orang yang punya edukasi tinggi maupun apalagi orang yang memiliki pengetahuan tentang kebijakan itu lebih mudah kena gitu sama media. Gue juga setuju kalau media tuh yang paling kuat itu karena kan apalagi di era yang kayak kita gini yang teknologinya tuh udah maju banget gitu, apalagi ya kita juga sekarang lagi nggak bisa keluar gitu kan, mau nggak mau juga pasti ngeliatnya dari media kan kayak gitu. Dan media juga maksudnya kayak secara ini yang push terus-terusan soal opini kebijakan gitu-gitu dan segala macam. Gue juga setujunya media sih yang paling kayak penting gitu, karena kan kayak dari media itu kan kayak semuanya bisa tersalur gitu kan, menanggapi yang kayak kita juga udah semakin maju zamannya, teknologi juga udah semakin berinovasi setiap tahunnya gitu, jadi tuh emang cepet banget gitu. Dan apalagi sekarang tuh semua berita-berita gitu tuh gampang banget diakses kan, dan kayak nggak lama, kayak cuma dalam hitungan jam doang, misalnya kayak udah ada breaking news, kayak udah ada kejadian apa di suatu tempat apa, walaupun kayak terpencil gitu, itu tuh kalau misalnya kayak di videoin atau diberitain sama satu orang aja tuh, menurut gue juga itu tuh udah bisa kayak kesebar kemana-mana gitu loh. Jadi tuh emang udah gampang banget buat kita mahasiswa ataupun buat orang-orang kayak gitu buat dapetin semua informasi dari media kayak gitu.
walaupun di kayak terkecil sekalipun gitu loh tempatnya gitu. Terus di bab 6 ini juga tuh sebenarnya dikasih tahu, jadi kayak media itu sebenarnya dalam mengatasi kebijakan luar negeri pemerintah itu, misalnya ada opini publik, sebenarnya yang paling diuntungkan tuh media. Jadi sebenarnya media tuh pihak tengah antara pemerintah sama media sama massa itu, orang-orang aktor sosial gitu kan, kayak aktor-aktor sosial. Media itu di pihak tengah, tapi media itu juga bisa lebih nge-pro ke pemerintah, dan juga kalau media lebih nge-pro ke pemerintah itu media lebih mendapatkan keuntungan gitu. Jadi pemerintah malah dapat keuntungan lebih banyak. Yang paling menguntungkan itu pemerintah tuh bisa mengontrol kapabilitas mereka kayak gitu, kepada kebijakan mereka, terus pada aktor-aktor sosial mereka gitu. Kayak yang tadi kita juga omongin, buat orang-orang yang kekurangan informasi, jadi seandainya tahu kan dia nggak tahu faktanya, mungkin yang udah dikontrol sama pemerintah itu yang mereka tahu gitu. Tapi kalau diperhatiin ya, Kenapa? coba dulu kalau nggak. Jadi kan misalkan ada asumsi publik gitu, itu pemerintah bakalan nyerap asumsi itu buat dijadiin suatu kebijakan itu atau gimana ya? Maksud gue tuh negara ini kan aktor utamanya nih di dalam sini kan. Jadi kalau misalkan asumsi si masyarakat atau medianya itu ada asumsinya, maksud gue, itu bakal diserap sama pemerintah. Gimana ya? Kalau diserap sih, kalau dari ini sih katanya pasti di ini sih, cuman biasanya sih nggak 100% di itu kan, karena apa ya, pemerintah biasanya cuma menerima sedikit dari opini publik yang dilakukan oleh aktor sosial sih biasanya. Dan juga cara apa ya, penyampaian publiknya biasanya gimana juga nggak sih? Biasanya kayak gimana? Apakah melalui media juga rakyatnya apa atau sebuah masyarakat mau beropini publik tuh gimana juga gitu, kayak Oh iya, melalui media atau dengan kayak menurut ya kayak balik lagi kayak karena ada ya yang pendapat yang tadi kalau bahwa opini publik bisa bisa dikategorikan tidak terstruktur gitu, jadi kadang yang ngebuat susah juga karena kayak gitu. Tapi itu kalau diperhatiin lagi, materi bab 6 ini tuh tentang opini publik, kebijakan pemerintah, itu kayak bisa dikaitin sama tragedi yang sekarang terjadi di Indonesia gitu, yang Omnibus Law itu. Yang Ya, bisa. Ya kan? Ya, soalnya itu uniknya ada aktor sosial yang mengeluarkan opini publik yang berupa demo yang sekarang terjadi, yang dari kemarin kan udah 2 kali terjadi. Terus ada peran media, dari media sosial juga banyak kan. Nah, cuman media mungkin kita nggak terlalu tahu media itu dia lebih netral atau sekarang lebih nge-pro pemerintah, kita juga belum terlalu tahu kan. Nah, yang terakhir itu yang uniknya juga ada kelompok kepentingan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri gitu kan. Kalau kemarin sih dari yang Omnibus Law itu kan dari media sosial itu ada kelompok kepentingan yang dinamain 9 naga gitu tuh. Orang yang mendukung Omnibus Law ini pas Jokowi baru naik itu. Jadi itu kayak pas banget aja gitu loh bab 6 ini sama tragedi yang sekarang. Kayak kalau menurut gue pribadi ya, kalau misalnya kita kaitin lagi kayak kenapa media tuh kuat banget, kayak apa sih, kalau yang pas Omnibus Law itu kan kayak maksudnya mungkin kan itu pertamanya kan biasa aja ya, maksudnya kayak sampai akhirnya bisa kayak pada orasi gitu-gitu juga kan mungkin karena ini nggak sih kayak kemakan omongan yang lain gitu nggak sih? Maksudnya kan kadang kan ada beberapa orang yang kayak gue ngikut-ngikut aja gitu kan. Kayak tanpa sebenarnya mereka itu udah kayak mereka tuh belum baca gitu loh, kayak sebenarnya isinya apa sih gitu. Cuma karena kayak di media sosial itu kayak marak banget gitu, kayak dan banyak yang ini masih tidak percaya itu, jadi kayak itu secara nggak langsung membangun ini nggak sih, membangun kayak membangun opini publik juga, cuma tuh kayak ini jadinya kayak jatuhnya itu orasi gitu, ya nggak sih? Kayak kadang menurut gue tuh gitu dah. Iya sih, maksudnya
Ya, coba lanjut. Silakan duluan. Lanjut. Iya, Ya, apa-apa. ya udah jadi itu kayak kalau menurut gue sih juga jadinya, tapi pemerintahan aja tuh juga gak melihat dari sisi opini publik yang emang udah semarah itu loh gitu. Walaupun maksudnya gini kan, yang nggak setuju itu berarti bukan cuma 1 atau 2 orang gitu, tapi kayak hampir semua orang tuh nggak setuju sama kebijakan itu gitu. Cuma kayak nggak, jadi opini publiknya juga nggak kelihatan kan, sama kayak tadi apa yang gue bilang gitu. Jadi kayak opini publiknya kayak ya udah gitu, nanti juga mereka tuh berhenti kayak gitu. Gue tetap aja dijalanin gitu. Jadi kayak apa gunanya dari kemarin juga kayak gitu, apa gunanya opini publik juga gitu. Maksudnya kan mesti kan ini kan untuk kita juga kan, mestinya lebih diayumi lagi gitu, maksudnya lebih didengarkan lagi apa mungkin masyarakat. Kecuali kalau memang yang nggak suka cuma 1 atau 2 orang. Tapi kebijakan kemarin itu bikin investor ada yang nggak suka gitu sih dari kebijakan yang ada. Oh iya, investor. Ya. Banyak juga yang nggak setuju emang. Padahal dia investor juga. Tapi ada nih sih, jadi di buku yang bab 6 ini tuh ada kayak seorang tokoh namanya tuh Eugene Wiertkopf. Nah, dia bilang tuh opini publik tuh sebenarnya gampang dipecah. Jadi tentang kebijakan luar negeri ini, opini publik tuh mudah dipecah. Jadi ada 2 langkah gitu. Yang pertama itu menetapkan internasionalisme melawan isolasionalisme. Nah, jadi pemerintah itu lebih mentingin yang sesuatu yang lebih internasional dari kepentingan dalam negerinya gitu. Kan itu yang terjadi sekarang kan. Jadi itu sebenarnya ada 2 langkah yang dimana bisa mematahkan opini publik gitu. Jadi kayak opini publik itu bisa dipecah. Jadi yang dilakuin sekarang itu udah langkah pertamanya. Jadi kepentingan luar negeri itu lebih dipentingkan dari kepentingan dalam negeri kayak Omnibus Law sekarang. Tetapi langkah kedua dari yang disarani diusul oleh tokoh di dalam bab 6 ini nggak dilakukan sama pemerintahan kita. Jadi langkah keduanya itu melawan aksi dari militan. Jadi militan itu kayak mungkin apa ya, orang-orang yang kan kebanyakan nih orang-orang yang nggak suka sama Omnibus Law itu masih kayak apa ya, belum mau menerima investor-investor asing sebanyak itu masuk ke Indonesia gitu kan, karena kemungkinan banyak juga pekerja dari luar yang masuk gitu. Jadi lebih terbuka dari luarnya. Jadi masih ibaratnya itu kayak fobia-fobia pada orang-orang asing gitu. Jadi kayak orang-orang yang lebih apa ya, lebih ngepro ke negara kita itu kayak lebih pengen kondisi yang sekarang itu nggak dibasmi gitu, nggak dipecah sama pemerintahan kita. Jadi makanya ada demo ini karena masyarakat kita tuh lebih memilih apa ya, melawan internasionalisme itu, yang dimana negara lebih mementingkan kepentingan luar negerinya gitu daripada dalam negerinya. Menurutnya sih di situ. Tapi emang enak sih yang bab ini, kita dapatnya bab 6. Ini juga ada yang soal itu ya, public opinion itu ya. Kenapa lihat putus-putus sedikit? Yang di bab 6 ini juga ada yang soal itu kan, struktur public opinion itu. Oh iya, struktur opini publik itu. Kalau menurut gue mestinya ya yang paling atas itu mestinya ya opini masyarakat gitu. Iya sih. Mestinya gitu. Cuma kan di sini ternyata enggak gitu kan. Yang gue baca, yang sepengertian gue gitu. Terus ini nggak sih apa ya, jadi kayak kalau kalian tuh pada ngikutin nggak sih yang tentang itu, sebenarnya agak tertarik gitu loh sama yang di media sosial yang dibilang 9 naga yang pendukungnya dari pemerintah kita dalam Omnibus Law gitu. Pada ngikutin nggak sih yang 9 naga itu? Jadi itu kayak pengusaha-pengusaha kaya itu loh yang selalu ngedorong buat Omnibus Law tuh ada aja gitu. Itu kan apa namanya,
kayak job desk-nya Jokowi pas jadi presiden kan, itu juga didukung sama aktor-aktor tersebut gitu. Dan sekarang itu opini publik itu lebih mengecam ya aktor ini, kelompok yang mempengaruhi kebijakan luar negeri itu, yang dikenal dengan 9 naga itu yang sekarang di media sosial. Tapi kan kalau nggak salah pemerintah udah merespon kan, kata alasan dibalik di undang-undang itu katanya buat memberantas korupsi, dalam artian jadi perizinan tuh dipermudah, dibebaskan dan segala macam. Tapi kayak menurut kalian emang aneh nggak sih, harusnya kalau emang maksud rasionalitas mereka gitu harusnya yang diatur tuh birokrasinya nggak sih, bukan kenapa buruh yang dijadikan korban ibaratnya. Iya sih, jadi lebih gampang gitu ya. Ya kalau emang maksud itu harusnya yang dibenahi itu birokrasinya, tapi ini kayak working class yang ibaratnya di put at risk gitu. Ya, makanya kan karena kayak korupsi di dalam tuh emang yang menghambat jadi ibaratnya kalau nggak salah tahun-tahun ini tuh kalau nggak salah kita tuh naik gitu sebenarnya investor dari luar, tapi hasilnya sama aja karena itu dia permasalahan kita baik korupsi kayak gitu. Ya sebenarnya tuh kayak yang tadi Fikri bilang tuh Fik ya, yang sebenarnya investor yang udah mendunia gitu loh, yang dia punya investor di negara mana, di banyak negara, dia juga nggak setuju sama Omnibus Law yang terjadi di Indonesia gitu. Itu juga dari itu tuh. Gue baca sih, gue dapet berita lagi itu kalau si Fahri Hamzah bilang tentang kebijakan ini tuh salah diartiin sama masyarakat. Maksud pemerintah itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lagi gitu dari pemerintah kebijakannya, tapi balik lagi ke masyarakat juga sih. Kalau pemerintah bikin kebijakan yang kontra, menurut mereka ada yang pro juga kan, pro dan kontra gitu. Balik lagi ke mereka juga sih. Tapi memang sih setiap kebijakan kayak gini tuh pasti ada yang nge-pro juga, pasti ada yang kontra juga. Cuman kebetulan yang sekarang ini lebih banyak yang kontra sih. Karena emang yang paling sering dikeluarin ya yang bikin orang-orang yang kelas bawah itu nggak suka, jadi ya otomatis kontranya yang lebih banyak ya. Ya, ini tahu media tuh banyak banget kan ya. Nah sama kadang tuh yang gue tahu mereka tuh juga perang media juga. Media satu dan dengan lainnya tuh ambil konten yang untuk perang masing-masing gitu nggak sih? Jadi kayak media semua bikin satu institusi gitu, kayak orang lah ntar apalah gitu kan. Ada yang satu orang atau gimana gitunya, tapi ntar netral lagi. Ya, gitu kayak memicu gitu aja tuh. Iya, itu salah satu perannya mereka juga sih. Pikirannya apa sih, kayak pendapat nggak sih kayak sebenarnya media ini lebih ngepro ke pemerintah atau lebih ke netral gitu? Jujur kadang nggak bisa kelihatan nggak sih? Kayak iya, soalnya kayak tadi si Kak Fikri bilang juga, kayak ntar tiba-tiba mereka naro satu apa nih headline-nya, terus yang ini satu headline-nya apa, terus nanti kayak tiba-tiba mereka misalnya kayak ntar mereka ke pemerintah, terus ntar tiba-tiba mereka menyuarakan kayak publik juga yang kayak mahasiswa yang orasi kemarin, terus kayak nanti mereka nanya pendapat dari buruh itu gimana, kayak apa yang merasa dirugikan bla 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 gitu. Cuma nanti kayak itu tuh bisa lagi nanti mereka ganti lagi headline-nya gitu, kayak pemerintah tuh sebenarnya tuh nerapin ini tuh buat kayak yang kayak tadi, kayak pemperbaikan lingkungan pekerjaan, terus yang kayak menaikkan pertumbuhan ekonomi kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak emang susah juga nggak sih, kayak soalnya iya mereka maunya gitu aja gitu. Iya sih, emang pasti kelihatannya susah juga sih lihatnya. Cuman tuh kemarin gue nggak tahu sih ini berita hoax atau bukan.
Jadi tuh di media sosial ada bilang katanya Puan Maharani itu mau mecat yang lagi ngurus TVRI sekarang. Soalnya kan ibaratnya TVRI ini kan lagi mau netral gitu kan, dia mau ngasih tahu fakta-faktanya ke masyarakat. Nah terus ada isu yang bilang si Puan Maharani itu mau mecat beliau gitu. Jadi kayak gue mikirnya berarti sebenarnya media sempat di pihak tengah tapi dipaksa buat lebih ngepro ke pemerintah gitu. Cuman nggak tahu deh kalau sekarang kelanjutannya gimana. Terus juga itu gue juga belum tahu itu fakta atau benar pasti apa ya beritanya itu kebenarannya itu 100% atau bukan, itu gue juga nggak terlalu tahu sih. Cuman kalau dilihat sih ya emang pasti sih, emang susah dia tuh ngepro ke pemerintah atau netral tuh emang kita bisa lihat 100% sih, mengira-ngira aja. Kalian tuh dapat dari mana tuh biasanya? Soalnya kan di TV sekarang udah susah kan ngeliat berita-berita kayak gitu. Kalau gue sih biasanya dari Instagram doang sih biasanya. Iya, gue biasanya banyak media-media yang gue follow sih. Tempat gue baca tuh ada media luar juga nginfoin kalau Indonesia lagi demo omnibus itu. Jadi kan nyampe banget kan, maksudnya kan media udah luas banget sekarang. Jadi kayak bukan hal yang susah juga buat ngambil informasi. Ya apalagi ini tren banget kan sampai trending topik di Twitter gitu. Iya, malah kalau yang berita dari TV gitu lebih keluar di berita luar dulu ya, baru di Indonesia ya. Tapi emang kalau gue nanya nih, menurut kalian kayak misalnya kayak media yang kayak tadi misalnya pro pemerintah atau gimana-gimana, menurut kalian gimana? Apakah itu suatu hal yang buruk atau enggak? Karena gue keinget aja sih dulu pas kelas pengantar diplomasi tuh kan kita diajarin diplomasi publik ya, bahwa yang ini ada juga nih di artikelnya tentang CNN effect itu ya, bahwa ya kadang emang pemerintah secara open emang nge-funded sebuah TV station buat menarasikan apa aja yang mau dia narasikan gitu, dan itu emang ya udah kayak itu termasuk diplomasi publik, udah gitu aja. Jadi kayak kalau menurut kalian sebenarnya kalian setuju nggak sih pemerintah kayak gitu, atau menurut kalian apa? Karena udah banyak banget sih kayak gitu, dan kayaknya dari kacamata publik diplomasi publik tuh kayak hal yang ya udah yang biasa aja. Makanya juga ada perdebatan kan kayak terus apa dong bedanya diplomasi publik sama propaganda gitu. Dan emang cara mereka tuh sama, kayak bedanya cuma di konotasinya doang. Kalau propaganda konotasinya negatif, kalau itu konotasinya lebih positif biasanya. Tapi emang kayak gitu sih kedengarannya. Propaganda tuh kayak emang masih pasti emang sobat kalau masalah yang masih baru kayak gitu. Tapi tadi tuh Cel yang lo bilang CNN apa tuh? Yang masalah CNN itu kan ada di halaman terakhir dari bab 6 kan ya? Ya, itu gue gak begitu baca banget sih. Sama gue juga. Tapi gue kayak sering banget denger dulu di diplomasi. Ya kalau menurut gue sih kalau misalnya memang media yang pro ke pemerintah sih ya mungkin secara langsung, secara nggak langsung ya mereka mempunyai kayak impact sendiri gitu loh untuk foreign policy-nya, untuk pemerintahannya gitu. Cuma ya gitu maksudnya, jadi kayak mereka nggak akan menampilkan sesuatu untuk dan sebagainya. Ya di sini juga ada kan yang di bab 6 ini yang kayak leaders influence the media gitu, kayak memprokan ke pemerintah gitu. Jadi kayak lebih ya udah gimana nih maksudnya pemerintah kayak gini nih, dijelasin di beritanya gini segala macam gitu. Jadi mereka ya mau nggak mau ya mengiring opini publik lagi gitu. Menurut gue sih gitu aja. Ya sih, dari kemarin gue dengar menggiring opini publik dengan cara bilang kalau demonstran ini memberikan opini publik
yang dilatar belakangi oleh hoax itu mulu kan, nggak salah pas presiden lagi bicara juga ini semua dilatar belakangi oleh hoax. Berarti kan ya kayak gitu sih, media memang agak membingungkan juga. Tapi kalau bisa dilihat ya itu kan, kalau yang ngomong kayak gitu lebih ngepro ke pemerintah kan, karena dia nggak ngasih, ibaratnya dia lebih apa ya, ngasih omongan buat pemerintah lebih berbicara, tapi untuk ke yang publik itu kayak aktor sosial itu nggak dikasih kesempatan buat memberikan aspirasinya gitu kan. Ya jadi kalau kita mau melihat aspirasi dari aktor sosial ya cuman dari video-video yang tersebar di media sosial aja, itu juga dari akun-akun ya bukan yang resmi kayak CNN atau dari berita-berita kan, dari yang akun resmi dari Instagram aja gitu kan, kayak Lambe gitu kan. Iya, TikTok sih banyak dari mungkin kayak di video-videoin gitu kan yang kayak mahasiswanya berorasi atau apa bla 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 bla. Iya, gitu dari situ kan. doang. Kayak baru di up-nya kayak gitu. Kalau misalnya kayak kita kan mungkin tahu kali ya kalau misalnya kayak gitu. Cuma kan kayak yang mungkin kayak nggak ngerti mainan itu kan cuma kayak mungkin nggak akan tahu gitu kan, kayak kalau ternyata tuh banyak opini-opini yang kayak gitu loh. Kayaknya gitu. Suara lo kecil banget, Fik. Misalkan pernah baca nggak atau pernah tahu tentang, misalnya tuh kayak, gue mau nanya doang nih ke kalian. Jadi kayak ada satu opini dari media gitu yang ngebuat itu salah satu jadi kebijakan luar negeri suatu negara gitu, pernah nggak sih? Jadi kayak gara-gara ini jadi ngaruhin buat suatu ini kan kebijakan luar negeri suatu negara gitu. Yang ternyata salah gitu ya? Iya, gue nanya aja, maksud gue tuh kayak bukan opini gitu ya, kayak berita dari media itu membuat kebijakan luar negeri satu negara gitu. Mengubah gitu kan, membuat ya bisa juga sih kayak membuat gitu. Betul ya, kalau gue tuh kalau untuk yang real life-nya faktanya sih belum gue kepikiran mikir juga. Cuman kalau dari bab 6 ini tuh katanya sih ada kayak gitu emang, karena kalau gue pernah dengernya yang US itu sih yang katanya Iran tuh milikin senjata mass destruction gitu-gitu. Tapi ternyata salah, ternyata gak bener pas udah kayak dia udah mau ituin Irannya, ternyata nggak ada, dan ternyata datanya tuh kalau nggak salah cuma dari tesis mahasiswa apa gitu. Itu juga itu berarti dia udah kebijakan kan, dia udah mau ituin Iran gitu. Tapi itu based on suatu hal yang nggak kredibel. Oh ini gue baru. Oh iya itu gue lupa deh. Detailnya gimana? Pernah dibahas dulu. Baru ada nih. Katanya kan si Prabowo itu nggak boleh ke US kan ya? Ya nggak sih? Kebijakan itu si Prabowo itu nggak boleh di apa namanya, di blacklist ya? Oh gitu. Jadi tuh tidak. Satu orang itu karena satu orang itu ngebuat orang itu nggak boleh masuk ke negara tersebut gitu. Prabowo itu salah satunya. Baru beritanya. Terus sekarang akhirnya karena media juga mungkin kan, dan sekarang katanya juga Indonesia lagi apa namanya kalau itu ya, bekerjasama sama Cina kan ya sekarang. Jadi US itu ngebuka pintu buat si Prabowo itu buat masuk, karena kan sekarang dia jadi Menteri Pertahanan kan. Ya, Menhan. Mempengaruhi satu kebijakan juga kan di posisi pertahanan yang dia itu, menteri itu. Oh, berarti dia mengubah kebijakan. Oh, tapi itu faktornya dari media berarti ada. Buat kebijakan. Buat satu negara. Kebijakan. Ya. Negara membuat kebijakan karena suatu media ya. Ya mungkin juga kan. Tiba waktu dulunya gitu atau gimana. Padahal
itu cuma media dari dalam negerinya dia, tapi bisa mengubah kebijakan luar negerinya kan. Oh itu tadi gue tuh sebenarnya juga masih agak mau nanya tuh tentang CNN itu atau masih bab terakhir dari bab 6. Itu tuh Gimana? gue kebetulan juga belum baca gitu. Dari teman-teman ada yang udah paham banget nggak sih dari yang bab 6 apa ya? Paragraf terakhir lah dari bab 6 itu. Yang lu bingungin yang mana atau yang lu tanyain? Itu hampir semuanya malah tuh gue nggak masuk gitu loh. Tapi sih emang tuh hitungannya masih media juga kan ya? Masih peran media dalam kebijakan ya. Tapi kan kalau CNN itu kan bukan media dalam negeri kan, cuman dia media yang internasional bukan sih kalau CNN gitu? Ya. Ada yang mau sharing nggak? Itu sebenarnya masih bingung banget yang itu deh. Tapi kebetulan sih kalau untuk yang lainnya sih masuk ke diskusi kita semua tadi sih. Ya kalau menurut gue sih yang CNN itu dia di tengah-tengah antara pemimpin sama medianya nggak sih gitu. Opini publiknya gitu ya. Maksudnya kayak ya dia jadi penengah gitu antara maksudnya si pemimpin ini sama media gitu. Jadi maksudnya media mungkin kayak gimana atau gimana nanti CNN-nya yang nepatin gitu, yang memberikan apa ya kayak sebuah kesimpulan gitu bahwa sekarang maksudnya mungkin kayak gini maksudnya pemimpinnya gitu. Maksudnya kayak gitu nggak sih? Iya, kemungkinan sih kayak gitu sih kalau gue baca dari awalnya doang. Karena gue terlepas agak akhir-akhir itu agak kurang paham gitu. Gitu. Sebenarnya tuh unik kalau film ini tuh kenapa? Karena ada kayak entah kenapa ini kan udah ini buku juga kan nggak baru banget gitu. Tapi dia ini bisa pas banget sama kejadian kita yang sekarang terjadi di Indonesia itu loh. Di negara kita gitu. Ini aja gitu. Semuanya tuh udah step-stepnya tuh udah ada gitu di bab 6 ini gitu. Kan struktur sosial, struktur opini publiknya, pengaruhnya gitu kan. Ada media juga, media yang netral maupun media yang pro ke pemerintah, terus ada kelompok kepentingan yang mempengaruhi kebijakan. Sebenarnya sih kalau ya disimpulin ya kayak gitu sih. Nah ini bab tentang permasalahan negara kita kayak gitu ya. Kira-kira ada yang mau teman-teman tanya lagi nggak sih? Kan kali gitu kalau ada pertanyaan yang mungkin kita nggak bisa jawab, kan video ini kita kumpulin ke Mas Beni gitu kan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan di akhir video bisa kita kasih ke Mas Beni juga, nanti dibahas juga kan di kelas Mas Beni hari Jumat, bisa kan mungkin. Atau enggak di Jumat yang datang lagi kan. Mengenai bab 6 ini. Tapi sih kalau gue sih kayaknya udah cukup gitu loh. Udah gue juga udah cukup. Beberapa yang gue nggak tahu sebelumnya gitu kan, informasi kayak media yang mempengaruhi kebijakan nasional, kebijakan nasional gitu. Itu juga dari diskusi ini sih gue udah dapat informasi yang tambahan gitu loh yang belum gue dapat sebelumnya. Gue sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cukup sih soalnya kayak menurut gue juga kita udah dapetin insight baru juga gitu kan. Kayak jadi kita juga udah bisa ngeliat, bisa ngebandingin juga kayak gitu loh. Kayak gimana media nge-influence kita sama gimana opini publik nge-influence juga gitu. Lo ada, Pik? Enggak, gue udah dapat dari aman berarti ya?
Kayak itu aja kali ya. Yaudah, kita ini aja ya. Diskusi kita hari ini tentang kali ya. Yaudah, itu aja. Makasih teman-teman. Makasih teman-teman. Ya, makasih Bella, Fikri. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya.